Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami, supaya dengan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mengerti, memahami isi hati-Mu yang tertulis dalam kitab ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak Saudara, saya tidak sedang menggantikan khotbah hari Minggu atau mencuri start untuk berkhotbah hari Minggu walau saat ini belum hari Minggu, tetapi untuk mengantar kita, mendukung kita, mempersiapkan kita untuk melayani pelayanan kita atau menerima firman Tuhan di hari Minggu. Maka peribadahan Minggu, pertemuan ibadah di gereja masih tetap yang terutama dan yang pertama-tama kita dahulukan. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberikannya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian TBLI 2 memberikan dan menerjemahkan firman ini untuk kita. Ibu Bapak Saudara, apakah Anda sedang merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan Anda? Apakah karena kesulitan-kesulitan Anda lalu Anda pernah berpikir atau masih berpikir bahwa Tuhan sedang tidak bersama-sama dengan Anda? Ibu Bapak Saudara, dari firman ini kita bisa mendalami lebih jauh bahwa Tuhan telah bekerja dengan sebuah kisah melalui Yusuf. Yusuf telah kehilangan semuanya. Tapi apa? Ayat 2 dari Kejadian 39 ini jelas-jelas membuka. Yusuf boleh kehilangan segalanya. Yusuf boleh tidak tahu berapa harganya dijual. Tetapi ayat 2 dibuka dengan Tuhan menyertai Yusuf. Ibu Bapak Saudara, walau dia sedang baru saja kehilangan orang tuanya, dipaksa terpisah dari keluarganya, dia kehilangan saudara-saudaranya, benci banget saudara-saudaranya kepada dia berada di sebuah rumah yang dia tidak rencanakan sebelumnya, dia kehilangan hartanya, rumahnya, kehidupan sehari-harinya, bahkan di saat dia masih sangat muda. Tapi Ibu Bapak Saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata Tuhan menyertai kita walau kelihatannya seperti Tuhan tidak menyertai. Mengapa tidak? Ketika kita lihat, dihitung-hitung, dia berada di sebuah rumah yang bukan rencananya. Kalau hari ini kita misalnya kesulitan dalam pelayanan kita, itu kan karena kita 5 tahun kurang lebih sekolah kita di SDT. Jadi kalau hari ini kita kesulitan, kan itu konsekuensi dari keputusan kita kenapa mau jadi pendeta. Tapi ini Yusuf berbeda. Bahkan di saat dia tidak merencanakan apa-apa, dia tiba di sebuah keadaan yang tidak dia kira, tapi nyatanya apa? Tuhan menyertai dia. Dan lalu, di saat-saat orang kelihatan sangat
untung, sangat hebat. Coba, ini saudara-saudara, ini memang kadang kita harus mikir juga dalam relevansi hidup kita sekarang. Saudara-saudaranya itu bukan hanya menyingkirkan dia, mengusir dia, ingin menghabiskan nyawanya, tapi juga apa? Mencari keuntungan. Jadi kalau kita lihat untung adalah berkat, keuntungan itu adalah datangnya dari berkat Tuhan, yang justru terberkati siapa? Saudara-saudaranya itu, karena justru yang dapat untung dengan kejahatan itu adalah saudara-saudaranya itu. Bisa dibilang Yusuf itu benar-benar apes. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita lihat penghukuman yang sering dilakukan oleh manusia, biar kapok lu, rasain lu, asai botoho, asai idahojo, begitu. Ternyata Tuhan tidak selalu sepaket dengan program yang seperti itu. Artinya dengan kejadian yang seperti itu, kadang di saat terbalik bisa kejadian. Di saat orang mereka-rekakannya untuk biar kita putus asa, kita sedih, kita kecewa. Tapi justru Tuhan menggunakan pengalaman-pengalaman seperti itu untuk memperbaiki hari depan kita di hari esok. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian 39 ini? Pertama-tama, selain Tuhan menyertai kita, yang kedua, kita menemukan kesan yang kuat bahwa memang Allah dalam Alkitab tidak hanya membuka bagian luar, Ia juga membuka bagian dalam dari kehidupan keluarga besar Yakub itu, di mana kemerosotan moral anak-anak itu diperlihatkan apa adanya, di mana Yusuf itu diperlakukan sesulit dan seberat mungkin. Itu ditunjukkan. Jadi hidup ini sebenarnya juga tidak hanya bagian luar. Kalau kita sering melihat dunia digitalisasi sekarang, medsos sekarang, orang selalu lebih mungkin tampak luar, tapi kita tidak boleh tidak menggumuli bagian yang dalam. Apa yang mendasar sebenarnya di dalam batin kehidupan kita itu. Kita bisa belajar tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tapi mari kita mulai melihat lewat gerakan yang ditunjukkan oleh penulis Kejadian 39 ini, kita berani melihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam pergumulan hidup setiap orang di sekeliling kita. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian dalam ini adalah, pertama, ayat 2 dikatakan begini, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Catatan pertama kita, kalau Anda jadi budak, kalau Anda jadi bawahan, kalau Anda jadi hamba, hanya satu jurusnya. Belajarlah menjadi hamba dan budak bawahan yang terbaik. Jangan kemudian kita sibuk mengumpet, sibuk baperan, terus jatuh dalam kekecewaan. Terbukti budak juga bisa jadi yang terbaik. Yusuf melakukan itu dan mencontohkan itu di dalam ayat 2. Dan ketika kita membaca ayat 3, Tuhan yang melihat bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Ini aneh sekali. Kenapa? Tidak ada kewajiban bagi Potifar dan tidak ada alasan yang cukup bagi Potifar untuk selalu menghubungkan kesuksesan Yusuf dengan Yahweh. Tapi kenapa dia tiba-tiba demikian? Tentulah karena Yusuf menceritakannya. Yusuf memberitahukan siapa Allah, siapa Yahweh. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh ketakutan dalam menceritakan apa yang kita imani. Iman bukan wilayah privasi. Iman kita itu adalah wilayah publik, profesio, pengakuan yang mendalam di segenap kehidupan. Karena profesionalisme itu bukan tentang pekerjaan sekuler pertama-tama. Gerejalah yang pertama kali mengenal kata profesional. Orang-orang yang datang masuk ke dalam sebuah ordo dan mengaku. Dia tidak hanya pengakuan mulut, tapi bahkan sampai pengakuan lahiriah,
indrawi, semua mereka tundukkan kepada kuasa Allah. Jadi kita bisa belajar di sini, Yusuflah yang kemudian menceritakannya, memberitahukannya. Jadi bagus sekali kalau semua kebaikan kita itu, cara kita hidup itu, pelayanan kita itu selalu menceritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau tiap saat kita selalu menggerutu, maki-maki orang, kira-kira yang dikenal siapa ya? Setan kali, bukan Tuhan. Dan yang berikutnya, ketika kita melihat di ayat 4, Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Nah, ini ternyata bukannya malah dia katakanlah jadi gajinya lebih besar, tapi malah tanggung jawabnya lebih besar. Ini kita mendefinisikan ulang kesuksesan. Ternyata Tuhan memberi keberhasilan, memberi kesuksesan bukan untuk berhenti di sana, tetapi untuk apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan bagi sekeliling kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi orang sukses, orang berhasil tidak diukur dari berapa hartanya, berapa kekayaannya, tetapi seberapa dia bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Dari sinilah juga kita belajar ketika kita melihat hubungannya dengan ayat selanjutnya. Ternyata Yusuf bukan malah mendapat yang lebih mudah. Dalam ayat-ayat berikut, dia sedang akan masuk ke sebuah episode digoda oleh istri Potifar. Jadi sudah ada pencobaan, tapi jangan lupa, di situ pun masih bisa datang godaan. Jadi ada banyak godaan di tengah-tengah pencobaan. Itu bisa terjadi. Di mana ketika kita diuji untuk mempertajam, memperkuat iman kita kepada Allah, tapi di situ bisa aja datang hambatan. Di situ bisa aja datang godaan. Dan itu terjadi pada diri Yusuf. Nah, sekarang bagaimana ya 1-6 ini kita lihat. Selain yang pertama, walau hidup kita sulit, Tuhan masih dan tetap ada. Tetapi yang kedua, ketika kita diberkati oleh Tuhan, hari ini berlimpah dan tampak Tuhan menyertai kita, kita tidak boleh lupa bahwa itu adalah namanya Selah, jeda, waktu bernapas. Kenapa? Disitulah dan disinilah kita sedang mengumpulkan tenaga kita. Karena esok lusa, kesulitan-kesulitan yang lebih besar akan datang menimpa kita. Maka tabungan rohani kita, ketika kita diberkati Tuhan, berlimpah, berhasil, jangan lupa diri, jangan sombong. Tapi disitulah kita sedang siap-siap bahwa ada saatnya kita akan memasuki masa-masa yang sulit. Senyum kita hari ini, kebahagiaan kita hari ini, sukacita kita hari ini, ingatlah itu kelak ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit itu. Tetapi di akhir semuanya ini, siapakah sang penyerta itu? Kita mengenal Yesus Kristus, Immanuel. Itulah yang menjadi tujuan akhir, di mana perjalanan Yusuf ini kita temukan bukan ketika mereka di Mesir, tetapi ketika Yesus Kristus tinggal dan diam bersama-sama dengan Anda, saya, dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami di setiap masa dan musim kehidupan kami. Walau kadang kami masuk ke dalam situasi yang kami tidak inginkan, tapi Engkau tidak menipu kami. Engkau tidak membiarkan kami. Bahkan di saat dunia ini meninggalkan kami, Engkau selalu Immanuel, berkemah, bertenda bersama-sama dengan kami di dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah Engkau sang penyerta agung kami dalam Yesus Kristus. Amin.